Universitas Kristen Indonesia Maluku yang disingkatnya dengan UKIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Tetapi sebelum saya masuk dalam materi tersebut, perkenalkan, nama saya Cindi Rahanwati, NPM saya 12155201220034. Nah, saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dan jurusan saya informatika. Nah, mata kuliah yang saya bawa ialah pengantar teknik informatika yang disingkatnya dengan PTI. Nah, kita masuk di materi selanjutnya tentang pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menggabungkan komponen satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Nah, materi selanjutnya tentang teknik informatika. Secara keseluruhan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan teknik khusus untuk menangani berbagai macam masalah pengolahan atau transformasi dari beberapa fakta simbolik atau data dengan cara memanfaatkan dengan seoptimal mungkin pada teknologi komputer. Nah, yang kedua, manfaat komputer. Seiring berkembangnya zaman, segala aktivitas yang dilakukan manusia dapat dipermudah dengan munculnya berbagai penemuan baru yang diciptakan para ahli komputer dan teknologi. Nah, manfaat komputer bagi manusia: yang pertama, membantu manusia beraktivitas; yang kedua, menyimpan dokumen atau data penting; yang ketiga, melakukan pengolahan data; yang keempat, media utama bagi programmer; yang kelima, mencari informasi di media internet. Nah, kita masuk di materi selanjutnya yang ketiga tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dan komunikasi adalah proses pertukaran kata, tanda, atau informasi dengan orang lain. Itu dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi. Nah, kita masuk di materi selanjutnya yang keempat, hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian besar masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat penting untuk membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Nah, kita masuk di materi selanjutnya yang kelima tentang mesin proses informasi. Nah, mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Nah, yang keenam, klarifikasi komputer. Yang pertama, komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, menghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah.
Nah, yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal, data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. Sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda-tanda baca, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya. Nah, di materi yang terakhir, yang ketujuh, tentang revolusi internet. Pada abad 20 Masehi, mulai muncul komputer dan semakin canggih juga berkembang pesat di abad 20 Masehi. Seiring berkembang pesat komputer di dunia di abad 21 Masehi, internet berkembang pesat. Telah terjadi revolusi internet di abad 21 yang mengubah secara drastis sistem kehidupan umat di manusia di berbagai bidang, termasuk di bidang pergaulan, informasi, berita, perdagangan atau bisnis, dan lain-lain. Pengguna internet semakin bertambah banyak jumlahnya di seluruh dunia, bukan hanya di perkotaan saja, karena di desa terpencil pun banyak pengguna internet.